sakit. Astagfirullahaladzim, sakit. Astagfirullahaladzim, sakit. Astagfirullahaladzim, sakit. Coba kasih obat gosok nih. Mungkin kaget kali dia. Bawanya dia kasih. Gojek. Jangan diangkat sembarangan. Kotong. Jangan digotongin. Angkat berdiri dulu. Sakit, Ustaz. Ayo berdiri dulu. Jangan pelan-pelan. Awas tegap. Bawanya dipegangin. Ya. Awas tegap. Ustaz. Astagfirullahaladzim, Bang Fadli. Sakit, Ustaz. Kita kasih dia shock terapi biar dia ngerasain bagaimana api dunia. Padahal Allah udah siapin buat orang-orang yang suka mengurangi timbangan kalau seandainya mereka tidak bertobat sampai akhir ajalnya. Allah berikan bagi mereka neraka wel yang panasnya begitu dahsyat. Tapi ternyata kita lihat tadi dia dibayar tunai azabnya sama Allah. Dia ketiban timbangan, Bang Fadli. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan dia bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosanya juga nih Pak Ustadz nih. Insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat dia dan buat semua pemirsa ya. Jangan pernah sekali-kali mencurangi orang lain ya, mengurangi takaran dan timbangan. Bang Fadli, kita lihat keadaannya Bang Fadli. Ayo Pak Ustadz. Bang, ini kita sekarang masuk ke dalam proses muzakaro nih Bang. Ya, Pak Ustaz. Atau bisa disebut juga zikrul maut, mengingat kematian Bang. Ya, Pak Ustaz. Ini tamu di rumah hijrah, bakal kita kafarin. Sekarang Abang ini udah proses mengkafaran nih Bang. Sebentar lagi diikat sama santri. Nah habis itu Abang kita gotong, kita bawa ke liang kubur. Cuman sebelum kita bawa ke liang kubur, saya mau Abang isi dulu ini ya. Ini Bang, innalillahi wa inna ilaihi rojiun Bang. Siapa nama Abang, nama lengkap? Amir. Orang tua Abang? M. Mahfud Siti. Lahir kapan Bang? 8 Desember 1992. Wafat kapan Bang? Ketuanya Pak Ustaz, saya belum siap mati Pak Ustaz. Kan saya sudah sadar dari Pak Ustaz. Nanti anak istri saya dikemanakan Pak Ustaz. Siapa yang bertanggung jawab Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang target kita sedang dalam persiapan untuk proses pencarian untuk menuju ke tempat yang saya sedang tuju. Dinding ini di sekeliling tempat ini. Nanti kita akan beristirahat selama-lamanya. Saya belum ingin mati Pak Ustaz. Sampai ini pesan sama keluarga Abang, sama orang-orang yang pernah Abang bohong. Iya, saya minta maaf dan ridhonya daripada yang beli sama saya. Saya mohon beribu-ibu minta maaf sama pelanggan-pelanggan saya dan pembeli-pembeli saya. Abang nggak ada tanda penyesalan sama dosa Abang. Ntar kalau seandainya di akhirat itu orang-orang yang pernah Abang zolimin minta ganti rugi, mau diganti pakai apa Bang? Makanya kalau nggak dari sekarang minta redoknya Bang. Karena kalau dosa berkaitan dengan hak Allah kita bisa istighfar mohon ampun. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain, Abang ngambil hak orang, nggak bisa dapat ampunan kecuali orang itu redok Bang sama Abang. Minta maaf sama orang-orang yang pernah Abang zolimin, yang belanja di warungnya Abang, sering Abang curangin. Saya mohon maaf, selama ini saya menjolimi para pembeli saya, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikat. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Saya jujur, berada di dalam sini, saya begitu takut. Apakah nanti saya akan membawa amal-amal saya yang baik, atau justru nanti saya akan menerima azab kubur di sini. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ayo pelan-pelan. La ilaha illallah. 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 Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Buat semua pemirsa bekal sebelum aja sedang menyaksikan ini. Yuk, sama-sama kita semua belajar. Sama-sama semua kita berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik dan tinggalkan semua masa-masa kelam kita. Dan saat ini kita sudah mendengar target sudah mendekati tempat ini. Saya harus bersiap-siap menjemput target kita. Dan buat Anda yang di rumah, jika Anda takut azab Allah, siapkan bekal sebelum aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang, nah sekarang abang kita masukin dalam kubur di sebelah abang udah ada liang kubur nih. Tadi Bang Fadli juga menunggu di dalam ya. Bagaimana Bang Fadli merasakan keadaan yang sepi, gelap, sunyi, pengap, nggak ada yang nemenin dalam kubur. Itu juga yang akan kita semua rasain nanti kalau kita masuk ke dalam kubur Bang. Nah sekarang abang akan merasakan itu Bang. Jadi banyakin renungan di dalam Bang. Ingat dengan kematian. Kalau nggak sekarang abang ingat kematian, kapan lagi mau ingat kematian Bang? Nunggu ajal tiba. Kalau ajal udah tiba, nggak bisa lagi kita taubat sama Allah Bang. Tapi kalau di sini nggak ada Bang, nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngatur Abang. Apapun yang terjadi di sini, Abang bilang ke kamera, karena teman Abang di sini cuma 3 kamera doang nih. Kita semua akan minggir jauh di sebelah sana, ya Bang. Kalau sampai ada apa-apa, Abang bilang ke kamera. Ada yang nyolek Abang, ada yang nginjek Abang, ada yang narik kaki Abang, ada yang apa, ngomong di kamera Bang. Kalau Abang udah nggak kuat, Abang teriak sekencang-kencangnya, bilang, Abang minta diangkat, Abang udah nggak kuat, ya Bang ya. Kalau suaranya nggak kenceng kita nggak dengar Bang. Siap semuanya? Oke. Ya udah. La ilaha illallah. 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 Matiin semua lampunya yuk. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, ma kitabuka. Ya Allah, aina kiblatuka, aina kiblatuka, man iwanuka. Ya Allah, ini betul ya Allah, jangan lagi jangan berbuat ya Allah. Ini ibu lihat ibu ya. Ini suami ibu yang ibu takuti, tapi ibu sayang. Tapi suami nggak ngerti. Suami membawa rezeki, uangnya dengan uang yang haram. Ibu tahu selama ini suami ibu kalau pulang bawa duit haram Bu, boleh hasil nyurangin dagangan Bu. Ibu tahu gak Bu? Terus ibu nggak ngingetin, selama ini ibu ngerasa biasa aja makan sesuatu yang haram. Ibu nggak nyesel juga Bu. Salah
saya ada Pak, suami saya agak galak sama istri. Selalu ente sangat ya Pak. Mulai sekarang Bu, Bang Amir udah dapat pelajaran di rumah hijrah bahwa mencurangi dagangan, mengurangi timbangan takran diharami nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia udah belajar Bu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat Bang Amir ya Bu. Ya Allah, kami tempat yang sepi, ya Allah. Tidak ada, ya Allah. Angkat, ya kuat, angkat, ya Allah. Aduh Bang Fadli, dia teriak-teriak dari tadi dia. Dari tadi diteriak-teriak minta tolong, Pak Ustadz, nggak kuat katanya. Saya sayang sama suami saya Pak Ustaz. Saya takut ntar terjadi apa-apa Pak Ustaz. Pernah ngomong sama saya, seandainya nanti anak-anaknya udah lulus sekolah, saya baru mau ninggalin anak-anak saya jauh sekali gitu. Makanya saya takut terjadi apa-apa. Tolong Pak Ustaz, tolong suami saya Pak Ustaz. Dari tadi Bang Amir tuh dia banyak netesin air mata, dia menyesali perbuatan yang dia lakuin Bang Fadli. Mudah-mudahan sepulang dari rumah hijrah nanti dia benar-benar bisa meninggalkan perbuatan curang di dalam berdagang yang dia Amin ya lakukan. Allah, amin, amin ya Allah, amin. Angkat, ya Allah. Gak kuat, gak kuat. Ampunilah, ya Allah. Angkat, 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 Allah. Bang Amir dari tadi teriak-teriak minta tolong, nggak kuat, minta tolong dibukain. Selain merasakan gelap dan takut sendiri, apalagi yang Bang Amir rasain? Kita pengen tahu. Merasa saya ya Allah datangin seorang malaikat ya Allah. Ya Allah. Mungkin saya begitu banyak dosa dan saya seperti diinjak-injak. Abang bisa dapat pelajaran berharga Bang. Abang ngerasain, abang ketika di dalam kubur abang didatengin seseorang, diinjek-injek. Abang tadi bisa ngerasain kalau bagaimana orang yang abang sakitin selama ini, yang abang zolimin, yang abang curangin timbangan takrannya. Ya Ustaz. Apa nih? Duk semua. Pinggang abang, perut abang diinjek-injek. Iya. Astagfirullah. Lemas saya juga. Astagfirullah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Amin Ustaz, saya juga hidayah. Bang ya, Bertobat Ustaz. supaya abang nggak melakukan lagi hal yang sama, menzolimi orang. Iya, Ya bang, Iya. jangan sampai abang udah capek-capek ya Iya. mencari amal ibadah, akhirnya jadi abang orang yang bangkrut. Sekarang abang benar-benar yuk minta maaf Iya. sama semua tetangga-tetangga yang abang curangin bang. Sekali lagi abang minta maaf. Ya Allah, ya Robbi, saya minta maaf kepada pembeli saya yang selama saya zolimi, yang saya curangi. Saya ingin minta maaf yang ikhlas-ikhlasnya dari dalam hati dari saya. Saya nggak bakal mengulangi lagi karena apa yang saya rasakan udah ada hikmahnya. Ya Allah. Saya akan berusaha menjadi orang baik dan jujur.
Satu lagi bang, Iya. abang juga minta maaf sama istri. Iya. Abang udah sering keras, suka enteng tangan sama istri. Iya. Maaf Ini ya. orang yang paling sayang sama abang. Jangan begitu lagi. Iya, astagfirullah. Ingat anak sama istri, Bang. Iya. Punggungnya udah enak kan? Udah. Udah enak kan? Tadi mah sakit, Enak, iya, tadi mah sakit tapi enggak. Tapi udah enggak. Ya udah, santri sambil dikasih minum aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, digotong aja, dibopong aja, dibopong. Iya Pak Ustaz. Saya teringat satu buah kisah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di zamannya Imam Malik bin Dinar Bang Fadli. Iya Pak Ustaz. Pada saat itu ada satu orang yang ketika di akhir hayatnya dia sakaratul maut, dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia semasa hidupnya adalah orang yang berdagang. Lalu datang Imam Malik bin Dinar bertanya kepadanya, bukankah engkau seorang pedagang yang tidak pernah curang, tidak pernah mengurangi timbangan? Lalu kemudian dia berkata, betul wahai Imam Malik bin Dinar, aku tidak curang di dalam berdagang, tetapi ini semua disebabkan karena aku lupa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada alat timbanganku, sehingga kotoran itu memberatkan dan mengurangi timbangan orang lain, sehingga aku merugikan mereka. Padahal dia nggak sengaja. Sekarang kalau yang nggak sengaja nggak ngebersihin timbangannya aja bisa seperti itu, bagaimana orang yang memang sengaja mengurangi timbangan dan takaran?